Shalom, saya Jalima Waliuru. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, program studi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah statistika dan probabilitas, yang dimana untuk pokok pembahasannya di sini ada sejarah statistik, yang kedua itu ada pengertian, yang ketiga fungsi dan kegunaan statistik, yang keempat itu tahapan kegiatan dalam metode statistik, yang kelima pengelola data statistik, dan yang keenam penyajian data statistik. Yang kedua di sini juga ada populasi dan sampel, yang kedua metode pengumpulan data, dan yang ketiga dasar klasifikasi data, dan yang keempat distribusi frekuensi, dan untuk materi yang ketiga ini ada ukuran nilai sentral. Materi yang keempat di sini yang pertama ada ukuran letak, yang kedua tuh ukuran penyamaran, yang ketiga ukuran kebencengan dan keruncingan. Untuk materi yang kelima di sini yang pertama konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan dalam probabilitas, dan yang ketiga sampel dan kejadian, dan yang keempat itu probabilitas bersyarat. Untuk materi yang terakhir keenam yaitu ada analisis deret waktu. Nah teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah statistik. Nah, sejarah statistik ini sudah ada sebelum abad ke-18. Nah, di mana negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama usia, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua di sini pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian. Yang keempat, pada tahun 1772 sampai 1791, yang dimana Garfield Ashenwall menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Nah, yang kelima di sini pada tahun 1791 sampai 1799, yang dimana kata statistik dikenalkan oleh Dr. E.A. W. Simesman dalam bukunya Statistical Assault of Stockholm. Yang berikut kita masuk pada pengertian statistik. Nah, statistik ini adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penyajian, pengelolaan, analisis data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data serta menentukan keputusan. Yang berikut kita masuk pada fungsi dan kegunaan statistik. Nah, di sini teman-teman di sini ada dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi deskriptif, dan yang kedua fungsi inferensial. Nah, di sini fungsi deskriptif ini mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti. Contohnya tuh seperti diagram grafik, tabulasi data. Yang kedua itu fungsi inferensial ini yang dimana menarikan kesimpulan namun sebelumnya dilakukan suatu dugaan atau hipotesis. Contohnya itu seperti pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi. Nah, juga di sini ada kegunaan statistik. Nah, teman-teman, kegunaan statistik ini ia menyajikan data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah dianalisis. Yang berikut ini ada memberikan gambaran yang lebih baik seri suatu fakta. Yang berikut kita masuk pada tahapan kegiatan dalam metode statistik. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga pengaturan atau penyusunan data, yang keempat ini ada analisis data, dan yang kelima interpretasi data. Yang berikut kita masuk pada data. Nah, data ini keterangan yang benar dan nyata. Nah, tujuan dari pengumpulan data itu memperoleh gambaran suatu keadaan dan dasar pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada syarat data yang baik. Nah, harus objektif, harus mewakili, harus relevan dengan masalah. Oke, baik, kita masuk pada materi
materi yang berikut yaitu penyajian data statistik. Nah, di sini ada definisi. Salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diingin. Nah, untuk tujuannya itu seperti bertujuan memudahkan pengelola data dan memahami data. Yang berikut kita masuk pada materi yang kedua, itu mengenai populasi dan sampel. Nah, di sini ada definisi populasi atau N, yang dimana keseluruhan dari objek atau data yang menjadikan perhatian dalam suatu penelitian. Yang berikut itu metode pengumpulan data. Nah, di sini alasan menggunakan sampling. Yang pertama itu efisiensi waktu. Semakin sedikit objek yang diteliti, maka data yang akan lebih mudah diperoleh dan dianalisis. Yang kedua itu tenaga. Nah, teman-teman, jadi ini makin banyak data, makin banyak juga tenaga yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada mengurangi biaya. Nah, penghematan biaya yang berikut yaitu dasar klasifikasi data. Definisi klasifikasi merupakan cara pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data tersebut. Ya, yang berikut di sini ada distribusi frekuensi. Nah, teman-teman, untuk definisi ini suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data memakai kelas-kelas dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Nah, untuk tujuannya tuh memproses penyederhanaan data agar mudah dipahami. Ya, yang berikut sini ada distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang dikelompokkan teman-teman. Ini ada contoh soal. Jika data nilai 10 orang mahasiswa, yang dimana Ani 50, Tonur 100, Yudi 10, Intan 30, Andi 90, Tria 40, Agun 20, Priska 25, Gesia 60, Alif 67. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk dalam bentuk tabel. Nah, ini tabelnya dimana nama mahasiswa dan nilai. Nah, di sini untuk nilainya kita diminta untuk susun nilai yang lebih kecil, yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, ini teman-teman merupakan urutan data. Ya. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang ketiga di sini, yaitu tentang ukuran nilai sentral. Nah, nilai sentral ini adalah nilai pusat dalam rangkaian data atau distribusi data yang dapat mewakili data tersebut. Nah, ada juga ukuran nilai sentral. Nah, nilai sentral ini juga terbagi atas 3. Yang pertama itu ada mean, dan yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, mean ini adalah jumlah dari keseluruhan data yang dibagi dengan banyak data tersebut. Yang berikut ini aritmatika mean. Nah, menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan banyaknya nilai tersebut. Ya, yang berikut kita masuk pada materi yang keempat, yaitu mengenai ukuran letak. Oke teman-teman, di sini ada distribusi frekuensi dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan jadi K itu atau bisa dibilang kuartil, D itu atau desil, yang P itu atau persentil. Nah, yang pertama kita masuk pada kuartil. Nah, kuartil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, terdiri dari kuartil 1, KI atau Q1, yang kuartil 2, K2 atau Q2, yang kuartil 3, K3 atau Q3. Yang berikut ada desil. Nah, desil ini nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar terdapat 9 nilai desil. Yang berikut di sini ada persentil. Nah, nilai yang membagi suatu data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama data akan memiliki 99 nilai persentil. Iya, yang berikut itu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data disebut juga dispersi. Nah, depresi mutlak
dan juga depresi relatif. Nah, depresi mutlak ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu range atau selisih nilai maksimum dan minimum. Yang kedua simpangan, maksudnya simpangan rata-rata atau nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang berikut varians. Varians ini dispersi rata-rata kuadrat. Yang berikut itu dispersi relatif. Nah, dispersi relatif ini yang pertama tuh koefisien variasi. Yang berikut di sini ada ukuran pemencengan dan keruncingan. Yang berikut dengan dimana derajat atau ukuran ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Yang kedua, derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Untuk rumusnya di sini ada rumus Pearson, rumus Moment, rumus Bowley. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep dasar probabilitas. Yang kita masuk pada pengertian probabilitas. Peluang atau probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menghitung besar peluang terjadinya suatu kejadian. Nah, probabilitas ini juga memiliki cakupan yang luas, baik dalam ilmu matematika maupun statistika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, probabilitas ini memiliki nilai antara 0 hingga 1. Nah, teman-teman, ini merupakan rumus dari probabilitas. Yang berikut manfaat probabilitas, yang dimana membantu pengembalian keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Yang berikut itu ada aturan dasar probabilitas, yang dimana aturan penjumlahan ini kejadian yang saling menghilangkan, dan yang berikut kejadian yang tidak saling menghilangkan. Yang kedua itu ada aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini juga kejadian yang bersalah dan juga kejadian yang bebas. Yang berikut teman-teman, ini merupakan rumus dari probabilitas. Untuk keterangannya itu jika P atau A itu peluang kejadian, N itu banyak kemungkinan, dan N atau S itu ruang sampel. Teman-teman, ini ada contoh soal yang dimana sebuah kotak berisi 10 bola dan 4 bola berwarna merah, 3 bola berwarna kuning, dan 3 bola berwarna hijau. Jika diambil satu bola secara acak, peluang bola yang diambil merah adalah. Nah, teman-teman, ini ada aku cara penyelesaian. Nah, jika peluang bola yang diambil adalah merah itu kan 4 bola nih, lalu 10 kan 10 bola. Nah, 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 atau dibagikan menjadi 40%. Yang berikut kita masuk pada pendekatan dalam probabilitas. Teman-teman, pendekatan dalam probabilitas ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan juga pendekatan subjektif. Yang pertama pendekatan klasik didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Jika peluang dalam suatu kejadian dianggap sama, pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Nah, ini teman-teman merupakan rumus dari pendekatan klasik nih. Yang berikut ada pendekatan relatif. Nah, pendekatan relatif digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitas. Yang berikut sini ada pendekatan subjektif. Nah, teman-teman, pendekatan subjektif ini adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penelitian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan.
Ya, penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Yang berikut kita masuk pada sampel dan kejadian. Ya teman-teman, di sini definisi ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, ruang sampel dinotasikan dengan S. Nah, S itu banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan N atau S, definisi titik sampel. Nah, teman-teman, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel nih. Nah, berikut ada apapun kejadian. Nah, kejadian di sini ada definisi kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C, sampai Z. Jadi banyak anggota kejadian A ditulis N atau A, banyak anggota kejadian B ditulis N atau B, dan seterusnya. Yang berikut ada kejadian dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kejadian sederhana, yaitu suatu kejadian yang banyak memiliki suatu titik. Misal, kejadian munculnya mata dadu bilang prima genap pada pelembaran sebuah dadu, yaitu 2. Yang berikut kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari suatu titik sampel. Misal kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, dan 5. Ya, yang berikut kita masuk pada probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa yang lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Nah, probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Nah, teman-teman, ini merupakan rumus probabilitas bersyarat. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan jika probabilitas itu atau biasa disebut dengan P, peristiwa atau A, 3 itu peristiwa, B atau B. Ya, yang berikut kita masuk pada analisis deret waktu. Oke teman-teman, jadi analisis deret waktu ini rangkaian data berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu, nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Nah teman-teman, ini merupakan contoh dari data mingguan, bulanan, dan tahunan. Analisis dari waktu. Jadi suatu analisis yang dilakukan untuk mendapatkan ukuran yang digunakan untuk membuat keputusan masa kini dan atau bermalan, merencanakan operasional di masa depan atau garis tren. Yang berikut sini ada klasifikasi analisis deret waktu. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada variasi siklis, variasi musiman, dan variasi acak. Jadi metode tangan bebas. Nah di sini model sederhana tidak memerlukan perhitungan atau subjektif. Nah, yang berikut langkah-langkah. Nah, kita diminta untuk buatlah sumbu X dan Y, dengan X adalah variabel waktu berdasarkan pengamatan langsung terhadap diagram pengacar tarik garis yang mewakili titik koordinat. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.